yang muda makin lebih bersinar. Wow, yang muda makin lebih bersinar. Tapi kita berbicara meta. Meta itu kan setiap season beda-beda. Ini kira-kira meta dari Coach Zaya, apakah tetap akan bisa diimplementasikan atau tidak nih? Karena kan kemarin memesnya udah keluar tuh. Coach Zaya ketemu sama Cassius waktu RRQ lawan Alter Ego. Apakah nanti ketika RRQ ketemu sama Dewa juga akan bisa dibawakan kembali Momo-chan? Karena mirip banget emang kalau misalkan kita ngeliat Coach Cassius ya. Iya, bener ya, Aduh. kembaran. Kembaran yang terpisahkan. Kembaran yang terpisahkan oleh negara ya kayaknya. Oke. Tapi Fanny, langsung. kalau Cici juga dibuang, ditutup ini kayak seakan-akan memang nggak mau ngasih kesempatan ke arah Dixon juga. Apalagi yang mungkin kita tahu kalau Kars ini kan lebih ke arah hero-hero yang benar-benar bisa team fight, punya efek sisi ya kan. Bisa jadi salah satu kunci tim, bisa dibilang pengendali team fight juga untuk Kars sendiri. Karena dia bisa dibilang muncul dengan hero-hero yang cukup tidak diprediksi, tapi bisa datang dari area blind spot. Betul. Seperti Nolan mungkin salah satunya. Karena lagi dan lagi, kalau kita berbicara blind spot, ya hero-hero assassin sangat enjoy untuk digunakan di patch yang sekarang. Yes. Joy, Fanny, Nolan sangat-sangat oke untuk di ban. Ya. Melepaskan beberapa hero, let's say itu adalah Ruby, Guinevere yang masih bisa digunakan. Atau jangan-jangan Coach Jack Lee dan juga Coach Cassius akan membiarkan trade terjadi. Sehingga pertukarannya cukup adil Wait. untuk Tapi- Guinevere dan juga Ruby. Tapi kalau yang misalnya kita harus bahas juga di sini adalah balik lagi selalu menjadi fenomenal untuk jungler. Masih dalam relate dari match yang pertama, jungler adu retribution. Kita tahu Vincent, Wah. yang mungkin orang ngira Falling Vincent Stars apakah Rising. mampu menggantikan waktu itu sosok siapa? Sampai lupa aku namanya. Pokoknya sosok junglernya Rebellion sebelumnya. Tapi bahkan dia yang lebih kuat sekarang dengan power of retribution-nya. Oke. Speechless dulu ya? Speechless. Speechless. Fearless. Fearless, kenapa speechless? Hugo terus gue Fearless. ingatnya. Iya makanya, kalau Itu di mereka. Sorry, Hugo. gini. Kalau speechless sekarang jadi mid laner, jadi mungkin Iya, tidak akan sorry, ada pengaduan sorry. retribution lagi. Fearless. 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 Waktu Iya, itu yang, berbeda. ya kan sosok Vincent. Benar, waktu itu benar. banget- Karena banget Battle dia of Fearless. Retribution Iya. dan sempat sampai dengan 4 minggu aja itu Vincent Lord rate-nya 100%. Yes, Aku bisa bilang waktu season sebelumnya ya, mungkin Vincent ini lawannya adalah setara dengan Fan waktu itu. Iya. Season Betul. sebelumnya. Iya, Betul, iya. betul, Bahkan betul. Fan sempat dikalahkan pada Benar. saat pertemuan Aura lawan Rebellion. Tas Itu. juga. Pada kalah season MPL season 12 karena apa? Karena baru di week yang keempat pecah Lord rate-nya Vincent itu di situ. Karena lawannya Kairi pada saat itu. Kairi. Tas juga. Iya. Tas juga kalah Tas loh. juga Yang kalah. tadi Kalah. bersinar di match 1. Jadi mungkin untuk hari ini kita banyak mengira kalau misalnya banyak kayak player veteran, banyaknya gold laner baru, pindah tempat segala macam. Tapi ternyata di balik itu semua masih sosok jungler yang bisa membuat tim mereka itu menggendong di early-nya, Profesor. Ya lagi dan lagi, Battle of Retribution di menit yang kedua sangat-sangat menentukan Ya. bagaimana nasib mereka nantinya untuk 10 menit ke depan sampai dengan Lord yang kedua juga. Ya. Karena mau bagaimanapun untuk sekarang, pertukaran di lini jungle, di lini area turtle objektif, itu udah pasti bakal lebih menuju kepada point kill atau jangan-jangan trade dari turtle-nya aja untuk ganking di 2 menit tersebut. Ya, sudah bahkan kalau kita lihat, Ini aku lebih salah fokus sih. kenapa? Kayaknya kecepatan ya sahur di sini. Hei, sahur. Lagi latihan ya? Lagi latihan. Bukan, lu sahur doang, puasa kagak. Jadi sahur mau buka puasa doang ya? Iya, sahur di rumah sahur, siangnya makan warteg. Payah loh. Waduh. Tapi Arlot berani banget dibuka oleh Rebellion, ngambil resiko yang tinggi, luar biasa. Ini cukup riskan, Profesor. Ya, tapi dibalaskan dengan Valentina, jadi menurutku fair. Setidaknya sama-sama ada final slash. Gua Hanya jujur- saja untuk menangkap Arlotnya ini ya setidaknya ada Ruby, ada stopper. Gue jujur masih ngerasa itu nggak terlalu worth it loh. Ya memang Kalau- tidak menjawab. Kalau ngomongin final slash ya just final slash, tapi gimana cara dia manuver untuk ngacak-ngacak backline dan bahkan crowd controlnya itu loh. Bro. Harusnya ini yang bakal jadi komboannya. Pick yang ketiga dari teman-teman Dewa akan menjawab follow up dari Arlotnya. Arlot butuh sisi power yang lebih tinggi lagi. Kalau seandainya di sini adalah hero sisi power seperti Akai, kayaknya sangat-sangat fine. Tapi ternyata Baxia masih oke, punya rotasi yang cepat dan lebih ofensif menurutku, lebih connecting sama Arlot. Yang dimana ketika Arlot sekarang bisa 2 build item. Dia bisa ke arah Hunter Strike Malefic atau nanti dia akan menuju kepada item seperti Thunderbelt dan juga Dominance Ice. Antara defensif atau mungkin ofensif lah Ya. ya. Kalau memang lebih full ke arah penetration tentunya dengan Malefic dan juga Hunter Strike. Iya, karena Legendary Vengeance yang sekarang, skill keduanya, itu benar-benar berdasarkan persenan dari attack. Udah bukan dari HP lagi. Iya. Full HP-nya udah sedikit di rework aku bilangnya. Karena benar-benar alih fungsi aja dari yang sebelumnya item tank, jadi item damage Item sekarang bisa damage. in.
Betul. Mereka sudah punya badan nih Momo-chan. Udah punya badan. Mereka udah punya badan, mereka punya high ground juga, mereka punya initiate. Dan bahkan kalau ngomongin roamer, ini bisa aja roamer healer. Entah kenapa aku penasaran sih apa yang terjadi kalau Drian yang bermain dengan Arlott Roamer dan dia bikin dire hit. Seperti yang tadi kita perbincangkan bahwa Baxia-nya udah lumayan tebal. Ya. Sehingga nanti Dixon mungkin akan follow up dengan hero yang jadi second man. Baxia jump in, Dixon jump in juga. Iya. Sehingga eksekusinya bakal ada di Arlott. Arlott dire hit ini mungkin akan jadi pertanyaan juga. Tapi ini juga bisa menjadi history dari Moe. Di mana dia adalah pemain yang pernah bermain di MDL Indonesia season ke-7, season yang ke-8 dengan placement yang sama. Namun ketika berada di Gaopai Arena Community Championship, dia berada di urutan yang pertama dan One Esports MPL Invitational finish di urutan ke-7 atau ke-8 menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di gelaran 2023 kemarin. Iya. Moe yang mungkin jarang ya namanya sekarang juga terdengar dari sosok Moe sendiri, tapi Dan baru muncul lagi-lagi- pun di One Esports MPL Invitational 2023. Betul. Dan ini jadi lagi-lagi season pembuktian sepertinya. Rivalitas antara kedua belah tim dan bahkan dari masing-masing pemainnya. Namun memasuki banding phase yang kedua, Cloud akan ditutup. Mengingat juga dari Dewa United, mereka belum memunculkan siapa gold laner yang akan dimainkan juga oleh Watt. Yang kita tahu Dewa di season sebelumnya ini Watt centris banget. Iya. Kita harus akui, bener-bener Watt centris banget. Dibawa ke arah mid to the late game, Dewa United mereka punya chance yang besar banget untuk nge-closing game tersebut. Ya. Tapi sekarang harusnya dengan adanya Drian dan juga Gary, harusnya ini dua pemain yang bisa memainkan early temponya sih, Be. Apalagi dengan picknya sih, ini udah ada Yes. Arlott dan juga Baxia udah jelas Arlott, banget. Baxia. Udah clear banget mereka ingin coba main lebih ofensif. Apalagi ketika ada Ruby yang dengan Donovan Walking dia bisa menjadi stopper. Salah satu stopper juga untuk Arlott dan juga Baxia di waktu yang bersamaan. Tapi dengan ban terhadap Kaja, ini yang mau aku mention sebelumnya. Kaja untuk Dewa, apalagi dengan komposisi Drian dan Watt. Nostalgia nggak sih untuk Oh, iya. MPL Indonesia season yang kedua, Yes. di mana pada kala itu Onyx powerful banget dengan Kajanya. Itu bahkan kalau misalnya ada yang ingat, opening ceremony itu dengan Kaja. Oh Itu iya. Dengan Kaja. karena Onyx. Ya, Karena Bigetron dengan kayak hero Martis. si Ternyata Kaja ya. Martis, Louvre dengan Grok. Betul. Kaja itu di Onyx. Kaja itu di Onyx. Masih belum bisa dapetin juara waktu itu. Iya. Hmm. Walaupun finish sebagai salah satu pemecah klasemen pada saat itu ya teman-teman ya. Itu juara klasemen kalau nggak salah. Iya, juara Iya, klasemen. Tapi juara balik klasemen. lagi untuk playoff itu akan ada cerita yang berbeda. Oh, iya. Makanya Kaja di band di sini mendinai pick off yang sempat dibawakan juga sama Dewa. Walaupun Kari pun ternyata masih diamankan. Hero momentum lagi, hero late game lagi, scale up. Bagi Dewa, Watt Sentris akan dibawakan kembali. Aku Watt kira- Sentris, apakah dia malah memilih ke arah sebaliknya Momo-chan? Kalau aku bisa bilang, ini akan ada permainan pola antara Dixon dan, gue nggak tahu juga sih sebenarnya Dixon akan pakai Arlott apa enggak. Tapi intinya Arlott, Vexana, dan satu lagi mungkin arah roamernya. Karena ini akan membiarkan sosok Gary dan juga Watt ini akan farming. Sedangkan dari sisi kiri, mereka punya power crowd control yang bisa ditahan. Iya. Mereka punya power dari Ruby, mereka punya power Valentina. Jadi counter setup yang sangat kuat dimiliki oleh para pasukan dari tim Tigreal RBL. Hanzo. Tigreal Hanzo. Wah, ini akan menjadi combo setup yang sangat menarik. Tapi Karena aku- ada dua opsi yang bisa dibawakan sama Swallow. Yang pertama dia bisa mencuri ke arah Final Slash. Iya. Atau mungkin dia akan membawa Eternal Guard dengan knock-up combo. Yang tadinya sangat mengganggu sekali. Baxianya agak-agak sedikit harus lebih ofensif. Iya, dan aku ngerasa kayak mungkin ya playstyle ofensif yang dibawakan sama Dewa ini harus ada follow up cepatnya. Kalau nggak ini Setuju. bakal jadi sia-sia karena udah kelihatan mungkin sejauh ini kalau misalnya kita belum melihat posisi dari Arlott akan taruh posisi roamer atau di XP, berarti di lini depannya ini cuma badannya Baxia. Unusual tapi klasik menurutku. That's right. Bawa Kadita Tocho sangat oke. Cho. Karena main pick off dan Drian juga sangat gemar sekali dengan metode pick off tersebut. Yes. Metode pick off dia gemar. Eksekusi dengan early game yang lebih galak. Mari kita saksikan para veteran atau para pemain muda yang bersinar. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the lane of time. Lagi-lagi game pembuktian di game yang pertama rivalitas antara kedua mantan pemain ya, Auditizi dan juga Gary di sini yang sudah pernah bareng dengan tim yang lama. Namun tentunya ini akan jadi pembuktian untuk Auditizi. Apakah Drian nih sosok yang akhirnya kembali lagi aktif di scene MPL Indonesia ini bisa dipatahkan. Tapi Vincent, Oh, bakal coba diganggu. itu dia Momo-chan seperti yang sebelumnya Profesor Kamu dan bilang saya ya? telah bilang.
kalau memang salah satu roamer nakal ya Profesor yang udah Iya. cukup jarang kita lihat. Oh, tapi cukup ironi ya. Gary bertemu dengan Auditizi, keluar stiker Bigetron yang tentunya mereka pernah bersama dengan Bigetron Beta mengangkat piala MDL Indonesia season yang ke-6 dan kali ini mereka harus berhadapan satu sama lain. Wow. Itu dia. Setelah melepas diri dari Bigetron, Auditizi bersinar. Jangan lupakan itu. Dan di sini adalah Gary. Salah satu pembuktian untuk dirinya juga Profesor dan juga Momo-chan. Ya salah satu rookie jungler ya yang waktu itu pada masanya benar-benar gemilang sekali. Namun nah ini MPL adalah stage yang berbeda. Tentunya level yang berbeda juga untuk kedua belah pemain. Namun kalau kita melihat emblem by Games Max-nya di sini Profesor KB. Oke, Moe berfokus kepada Assassin Emblem, bukan kepada attack speed seperti Marksman Emblem. Sementara Watt, dia fokus kepada Regen dari hybridnya. Mana dan juga HP. Tuh dia bawa Regen semua ya. Ya, dia bawa Regen semua dan tentunya akan lebih survive di laning phase. Walaupun kita tahu sendiri Bruno punya critical chance yang sangat tinggi sekali ketika di laning phase. Ya pasifnya itu ya benar-benar sakit banget sebenarnya untuk di Oh. area early dari Bruno sendiri. Sebentar Momo-chan, lihat makro yang ingin dijalankan sama Vincent. Vincent mencuri satu Fin buff, berada di level yang kelima, lalu menuju ke area bottom lane dengan ultimate Pinnacle Ninja. Sepertinya itu yang ingin dia lakukan sekarang. Oke, karena Auditizi telah membuka vision yang sangat nampak jelas adalah resetisasi yang sangat berhasil dilakukan oleh sosok seorang Auditizi, membuat akan lebih unggul untuk sosok seorang Vincent. Potensial untuk bisa mendapatkan take over terhadap Turtle-nya. Apakah coba dilakukan oleh seorang Vincent di depan sana dapatkan Retribution from Vincent. Berhasil membalikan semua keadaan dan milik kita, tapi first blood tetap di tangan dari para pasukan dari anak dewa. Tapi dibalik itu semua, mereka menukarkannya dengan satu. Ini masih untung setengah, Profesor. Ya, aku melihatnya kalau ini ada potensi. Marshall Danang. Marshall Danang. Marshall Danang. Udah mulai tertancap, jadi kita harus fokus kembali ke dalam lane of game. Ya, reset yang baru saja dilakukan sebenarnya menurutku reset yang cukup baik untuk Dewa. Karena mereka bisa build up kembali untuk melakukan ganking, apalagi dengan Gary yang kali ini harus menjaga ketat. Bagaimana orange buff yang tadi sempat diambil oleh Vincent. Dan sekarang Vincent berada di level yang ke-7, Gary berada under 2 level. Itu ya bahayanya. Dan bukan hanya itu bahayanya, Case bakal coba didapatkan satu point kill. Kesempatan yang sangat baik didapatkan oleh para pasukan dari RBL. Di balik itu semua, mereka tidak bisa menggapai pergerakan dari Vincent sedikit pun. Gak bisa menggapai, mereka secara tidak langsung harus menunggu momentum yang cukup lama hingga mid to the late game. Dan bahkan untuk di fase mid to the late game aja, kita juga masih belum tahu siapa yang ditugaskan untuk ke belakang. Apakah Chow atau bahkan Dixon? Masalah yang kedua adalah Moai-nya benar-benar build up dengan sangat stabil. Dia udah punya Husk Claw sekarang. Watt memang build ke arah Thunderbelt. Dia juga punya mana Regen, dia punya slow evac. Tapi apakah itu akan berpengaruh dengan damage build? Ya dibandingkan dengan Moai yang kali ini early-nya sangat-sangat stabil sekali dengan Turtle yang bisa didapatkan. Mungkin bisa 2 Turtle. Apalagi sekarang Vincent dalam keadaan ahead banget untuk level. Explosion! Kali ini bakal coba mundur ke belakang para pasukan dari tim Dewa United. Mereka gagal untuk melakukan setup. Dan bahkan setup tanpa adanya effort dari Flicker telah dikeluarkan Auditizi. Informasi telah didapatkan, Shalom menuju ke arah belakang. Tapi Kars melakukan covering up. Di depan sana Retribution didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Tapi dibalik itu semua mereka ingin melepaskan engage yang terjadi. Mereka nggak mau memaksakan keadaan karena jujur. Di sini kondisinya Vincent sudah unggul jauh, Profesor dan juga Momo-chan. Ya, 1-1 Turtle sementara dipegang oleh kedua belah tim dan pertukarannya memang kita sempat melihat ya ada case yang tumbang bersama dengan seorang Swallow. Karena lagi-lagi, tapi Auditizi bakal coba ditahan di area depan. Untuk all in Auditizi di kondisi saat ini kayaknya masih belum cukup. Ya, Kondisinya pertama dia masih punya flicker. Kedua dari Watt juga tidak bisa nge-reach dengan flicker karena dia pakai purify. Dan untuk capable item juga masih belum cukup. Masih minim damage juga karena Watt build-nya benar-benar item defense terlebih dahulu. Dia build ke arah Thunderbelt, slow evac akan jadi power tambahan. Tapi untuk di area bottom lane Dixon kayaknya cukup dalam ancaman. Oh, Dixon mencoba untuk bertahan kali ini. 2 versus 1 damage-nya terlalu besar tapi Dixon tidak akan bisa bertahan. Meskipun begitu mereka akan coba mendekarnya dengan sosok Moai di arah top lane. Dengan Auditizi yang mencoba semaksimal mungkin dengan Sacred Hammer. Tapi nampaknya Gary tidak bisa terperangkap. Bahkan kalau kita lihat di titik hijau kiri atas sudah ada implosionnya. iya. Ini kalau sebenarnya kita ngelihat ya pergerakan dari pemain-pemain Dewa. Ini jelas terlihat 5 menit pertama mereka ngasih space banyak banget ke arah Watt sebenarnya. Mereka fokus biar Watt-nya fokus farming. Dan lagi-lagi dapetin turret di area atas udah pasti Watt akan bertukar ke laning bawah dan bisa makanin 2 lane juga di area mid. Ya tapi thanks to Dixon ya, dia lumayan lama loh untuk buying time di area bottom lane sehingga akhirnya Drian hadir di area bawah dan tidak terjadi trade terhadap turret. Dewa masih untung dari segi teritorial.
Hanya saja mereka harus memperhatikan bagaimana turtle yang ketiga nanti. Karena turtle ini sangat penting. Kalau misalkan Vincent dapetin timingnya, dia akan lebih snowballing di early game seperti ini. Karena Gary lama-kelamaan akan tertinggal makin lebih jauh lagi secara level. Untungnya Gary ini adalah jungler utility. Problemnya adalah sekarang kalau menuju ke arah metode late game dan nanti Gary bisa mengejar dalam kondisi yang sama Momochan, Gary akan sangat kuat di garis depan. Iya. Ini salah satu poin terutama untuk Gary mengejar ke arah Vincent. Semuanya tergantung dari teamfight di turtle yang ketiga ini sih Ji. Kelihatan gimana caranya posisi dari Watt ini apakah memang bisa join teamfight ketika memang ada inisiasi yang akan dibuka oleh Auditizi. Atau mungkin nanti akan dibuka dari Dixon sendiri. Melihat pergerakan dari Curse yang tentunya akan selalu menahan dengan adanya satu buah final size dari seorang Dixon. Watt udah jadi ke arah endless battle. Ini bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena Watt di arah bottom lane udah dikejar. Dia nggak ada purify. Ditambah lagi dengan sosok yang sudah show di map di arah top lane. Drian. Makro gameplay yang sudah dibuat oleh Dewa. Ini menandakan keuntungan untuk Rebellion mendapatkan satu turtle. Tapi lihat, nggak bisa mengadut ke dalam retribution. Terlalu memaksakan diri, second time untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata dia mencoba untuk menangkap satu orang Vincent yang gagal. Vincent memilih nomor 2, record from Drian. Menutup poin. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Dewa mereka harus disengage. Memaksa tim fight dengan Vincent yang memiliki gold cukup banyak dan bahkan damage yang cukup besar. Mau gak mau hanya bayangannya yang bisa dimakan. Meskipun begitu, Kars tidak boleh terlalu dalam. Dixon masih bisa bertahan dan bahkan di start pick off. Ingat, Momochan, Profesor KB, Baxia punya pasif untuk nge-reduce lifesteal yang dia miliki. Betul, setuju banget. Tapi Gary bakal coba dikejar kali ini dan sepertinya akan sedikit sulit untuk bertahan. Gak akan bisa bertahan karena jalan yang salah diambil Gary. Dan macro play yang dijalankan Drian sekarang berbeda. Dia adalah roamer dire hit. Kalau teman-teman lihat dari segi itemnya tadi dia selesai dengan Heptasis, dia burst down Moai dengan cepat walaupun dia punya Purify. Tapi instant damage tersebut yang membuat ternyata Moai di meltdown dengan cepat. Chow Lethal Ignition dengan dire hit yang sangat-sangat klasik sekali sepertinya dipertunjukkan oleh sang sepuh. Dan rotasinya bener-bener gak di-expect. Dia yang tadi. split push, Yes. dia yang engage dengan menggunakan Iya. medical flanking. Dia datang tiba-tiba dari arah blind spot. Dan dia berarti, mengikuti Samuel. iya benar, berarti badannya hanya akan ada di Gary dan Yes. juga Dixon. Dia show map di arah top lane aja, itu sudah problem sebenarnya. Itu udah sebenarnya lumayan cukup berbahaya loh buat Dewa. Karena kalau ditabrak sama pemain-pemain Rebellion, Ya. gak akan cepet backup yang datang dari pemain-pemain Dewa. Dan berarti ini jawaban dari Drian atas draft pick yang ditunjukkan oleh Coach Cassius dan juga Coach Jack Lee. Wow. Biasanya kalau misalkan ada Hanzo, mungkin Kadita akan lebih bagus, mungkin Natalia akan lebih oke. Tapi siapa sangka kalau dengan Chow, The Way of Dragon Lockdown tersebutlah yang akan menjadi solusi. Apalagi Purify-nya cuma satu, cuma Moai. Yes. Iya. Cuma Moai dan banyak yang bisa melakukan trigger. Di depan sana, para pasukan dari tim Dewa, mereka sekarang udah mulai memimpin 2000 gold. Ini sangat berarti banget ketika tadi mereka ketinggalan jauh oleh sosok seorang Vincent. Bahkan sekarang aja masih ketinggalan 2 level. Dan kalau dilihat dari segi item, lihat sekarang item roamernya pun ada di tangan dari Dixon. Yes. Dia tahu, dia shifting dari segi gameplay. Fleksibel banget buat Gila. Dewa. Dengan banyaknya perubahan yang mereka bawakan, ternyata Chow-nya di setup untuk pegangin lane jauh juga. Oh, tapi nampaknya di sini Dixon harus punya tugas lebih berat lagi. Dia punya tugas untuk bisa mempertahankan dan bahkan final class untuk defensif. Belum dikeluarkan. Flicker di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Mereka sudah melihat adanya flicker yang dikeluarkan Vincent. Untung aja di sana Vincent masih bisa tidak terkejar karena tidak ada Drian di dekat sana. Drian memilih untuk mendapatkan satu turret dari bottom lane. Mendistraction Wah. para pasukan dari tim RBL Ini dia. supaya Dewa dapetin Lordnya. Di Gila. outplay-nya pelan tapi kelihatan banget. Pakai bagaimana makro. Struktural dari Rebellion kali ini perlahan dimakan oleh Dewa dan keuntungan tersebut yang membuat mereka unggul secara 3.500 gold. Ini bener-bener kayak istilah overthinking. Pelan-pelan dikasih hal yang bener-bener bikin Rebellion tuh mereka jadi bingung, mereka harus fokus kemana? Apakah mereka benar-benar harus tabrak, mereka harus paksa tim fight-nya di area river? Atau mereka benar-benar coba untuk kontes ke area Lord-nya? Atau mereka sibuk nih mikirin laning bawah yang di-push sama Drian? Inilah kenapa mereka dinamakan veteran. Terlalu banyak jam terbang, banyak banget yang bisa mereka tanggulangi untuk dalam kondisi terpressure, Profesor. Dan dalam keadaan seperti ini, Lihat, siapa lihat. yang berani lawan Drian dengan dire hitnya yang aktif? Gak ada yang mau Purify selain Moai. Moai show off, pasti langsung dimakan oleh Drian. Dia ready dengan Flicker dan Lethal Ignition. Oke, dan fun fact-nya silakan Profesor KB. Ini dia, fun fact by Gopay. Ini pertama kalinya Rebellion memainkan Hanzo di sepanjang MPL Indonesia.
Terakhir kali Hanzo keluar dan berada di MPL Indonesia di season yang ke-11 tentunya. 5 kali di pick hanya dengan 20% win rate-nya. Iya. Sangat under. Sangat under banget. Tapi kembali lagi, distraction akan coba dilakukan. Dan udah terlihat show map Valentina di arah bottom lane. Informasi yang didapatkan Dewa adalah mereka akan bisa teamfight 4 versus 5. Teamfight akan coba terjadi. Ama Fede mendengar suara Sobrao, Sobriade. Implosion! Flicker dilakukan oleh Audi di sini, tapi terlihat di-cover dengan sangat baik oleh para pasukan dari tim Dewa. Meskipun begitu, Retribution tidak ada, tapi mereka tetap berhasil mendapatkan Lordnya. Lihat! 2 roamer di 2 match yang berbeda ternyata bersinar. Bahkan dibalik itu semua Kars sudah gak bisa mempertahankan damage yang diberikan. Dia memilih untuk mundur dan double kill from Moai. Membuat para pasukan anak Dewa harus mundur ke arah belakang. Profesor, 2 match, lagi-lagi 2 roamer bersinar kali ini. Wow. Ini jujur melihat build up dari Watt juga kenapa dia build item tank. Karena dia bakal tahu kalau dia bakal di implosion, dia bakal kena I'm offended. Terlalu banyak sisi power yang bisa keluar dari kubu Rebellion Esports dan Momochan. Siapa sangka kalau Wattnya ini yang ternyata jadi pure bait. Iya. Semua mata ke Watt. Di belakang sana shutdown tercipta dari Drian. Dan Lord kali ini hanya akan dieksekusi cepat. Dewa juga nggak mau terlalu lama untuk nahan Lordnya. Rebellion Esports harus lebih berhati-hati sama lini belakang mereka karena bisa di-flank kapanpun oleh Drian. Iya, Oke. tapi permasalahannya di Lord yang pertama tadi pun disekir oleh Audi TZ. Aha. Jadi kelihatan sebenarnya targeting dari Rebellion, terutama Vincent, ini benar-benar fokus untuk numbangin Wattnya. Sehingga sebenarnya chance-nya besar banget tadi ketika Giri mau coba untuk mengamankan Lordnya. Tapi entah kenapa somehow ditahan oleh efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain Rebellion. Kars menahan di area depan, Swallow di sini tentunya udah mulai mengcopy juga ke arah Eternal God yang dimiliki oleh Case. Dan ini dia yang sempat aku mention bahwa item romnya pun di satu sisi Dixon itu ready gitu loh. Jadi dia berperan sebagai roamer di waktu yang bersamaan. Karena dia udah punya Blade Armor, dia udah punya Dominance Ice. Dia udah punya Regen yang cukup juga dari Vengeance. Sementara itu Silence Robe-nya tentu akan dia build secepat mungkin untuk Athena Shield agar bisa lebih membadani teman-teman dari Dewa. Sehingga nggak cuma Gary yang akan ngebadani di depan, tapi ada Dixon. Sementara dari flankernya Drian, lihat dia on the way Blade of Despair. Dan kalau misalnya kita lihat, aku lebih fokus ke arah Swallow sih. Swallow udah untuk ultimate yang di-copy, ngeredam dia nggak pakai Final Slash lagi, tapi dia juga butuh Eternal Guard. Iya, dia pakai efek knock-up. Dia butuh knock-up sisinya. Dia nggak butuh untuk langsung ngegeser dan bahkan malah yang ada pemain RBL nanti rata karena mereka menarik Dewa masuk ke dalam pertahanan mereka. Apalagi kalau Gary dan itu backupnya cepat. Iya, jadi mereka lebih baik untuk menetralisir team fight yang sudah dibuat oleh Dewa. Item roamer dan pemanfaatannya Dewa. Ini benar-benar jadi season yang menarik. Karena Dewa dari awal musim aja, dari pembukaan match mereka udah menunjukkan kalau mereka punya strat yang sangat-sangat berbeda Unik. dari beberapa tim Iya. yang ada di MPL Indonesia. Yang season 12 kita tahu ya dengan awal yang bagus banget untuk tim Dewa sendiri. Bahkan di season 13 pun mereka ingin mempertahankan hal tersebut Profesor KB. Wow. Wah, ini Coach Jack Lee, Coach Cassius, entah apa yang mereka persiapkan di belakang layar sana. Tapi ini works. Dan ini bisa diimplementasikan apalagi dengan menggunakan Chow Damage, Dire Hit. Kita tahu satu kali The Way of Dragon, Lethal Ignition-nya pasti aktif. Dan gak cuma itu, dalam keadaan di bawah 35% HP, itu kena bakarnya Dire Hit itu akan meledak. Dan bahkan itulah kenapa MPL Indonesia ditunggu untuk seluruh penonton. Di depan sana lihat surprise attack dia menjadi pilihan utama. Implosion dapat ditinggal. Eternal Guard, Bobo-Bobo coba dan duel mereka. Menuju ke arah belakang, Swallow terperangkap. Tapi lihat para pasukan dari tim Dewa, mereka berhasil mendapatkan 1 dan 2 player menuju ke arah ketiga. Double kill didapatkan, menukar 2 untuk 2. Ini Vincent menyelamatkan para pasukan RBL. Meskipun dia harus menukarnya dengan the power of retribution. Setidaknya itu the best thing yang bisa dia lakukan sampai saat ini. Iya, meskipun harus kehilangan Swallow dan juga Moy. Tapi kelihatan Dewa United mereka punya rencana, mereka punya planning gimana setup team fight yang akan mereka lakukan sebelum Lord yang kedua ini bakal dieksekusi. Iya. Tapi masalahnya Vincentnya sulit banget untuk digapai oleh pemain kegapai. Dewa. Gak kegapai, tapi ya Dan itulah itu dia. jadi kelebihannya, Be. Kelebihannya sebenarnya. itu ketika Vincent tidak tersentuh oleh Drian, ya udah pasti Vincent yang akan bersinar. Dengan Pinnacle Ninja yang tentu energi tidak akan bisa Lihat. habis-habis. Lihat, pemanfaatan energi yang dari tadi Vincent lakukan adalah dari point kill. Tentu dengan point kill akan bertambah terus juga. Bagaimana energi pasif dari Pinnacle Ninja akan lebih lama juga durasi yang akan dia mainkan. Ketika dia berada dengan bayangan yang tentu menjadi salah satu topeng. Agar Rebellion Esports tidak bisa diganyang semua pemainnya. Dewa sekarang harus memilih targetingnya antara Swallow atau Vincent yang akan dijadikan target operasi untuk Drian. Oke, kayaknya target operasi mereka harusnya udah jelas ke arah Vincent.
Harusnya Karena sih. Vincent udah benar-benar melumpuhkan, bahkan dengan 2 keuntungan yang dimiliki Dewa itu tidak terlalu berarti. Bahkan mereka membalaskan keadaan, mereset semua keuntungan yang dimiliki Dewa. Dan lihat tadi gold difference yang cukup banyak hingga mereka cuma ada 100 perak di menit ke-16. Dari 3.500. Dari 3.500. Comebacknya sangat menarik ya, comebacknya cuma karena 1 Lord aja. Ya. Dan banyaknya poin kill, tapi masih ada permainan flanking yang ingin dicoba kembali. Dan ini dia. Oke, langsung Van Slash dikeluarkan juga Star Swallow. Swallow with the truncheon, not save the day for this time. Tapi nampaknya bermaksud dari tim Dewa. Mereka melihat di mana Dicari. Vincent berada. Vincent hilang namun kedapatkan. The power of retribution tidak ada. Dewa mencoba untuk mendapatkan seorang Moy. Di dalam bottom lane, triple kill from Super Out. Supriyadi looking for Maniac. Di dalam bottom lane, Dewa bakal coba untuk fokus menuju ke arah best turret. Tidak ada lagi pasif yang dimiliki. Just Guard atau Gary. Dua yang flanker from Trian. Nampaknya belum keluar. Dan looking for Wipeout. Ini bencana. Fokus ke arah best, mereka nggak melihat apapun yang terjadi. Dan membuat Dewa mengamankan game yang pertama. Veteran masih menunjukkan taringnya.